hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh, oh. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, yeah, yeah, sungguh amat baik, oh, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, oh, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus sungguh baik, sangat baik selama-lamanya. Yeah, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, yeah, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selamanya, sampai selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Doa syafaat di gereja dengan pengkhotbah Bapak Pendeta Andi Yohanes, liturgos Ibu Maria, pemusik Bapak Sarapan. Di TS baru ada doa syafaat juga, pengkhotbahnya Ibu Yohana, liturgos Ibu Budi, pemusik Bapak Mangjak. Di 1819 ada kebaktian keluarga, pengkhotbah Bapak Batara, liturgos Bapak Jemani. Hari Kamis 20 Februari jam 7 malam ada sermon persiapan pelayanan minggu di gereja, bersama di gereja, dan setengah 19.30-nya ada kebaktian keluarga Banten untuk wilayah barat dengan pelayan firman Bapak Pendeta Andi Yohanes, liturgos Ibu Sri Dayati, pemusik Bapak Daud. Untuk di kilometer 19 ada juga kebaktian keluarga jam 19.30 dengan pengkhotbah Saudara Brian, liturgos Bapak Sukasto.
Untuk pengumuman, pada Minggu 23 Februari 2025, minggu depan, sekolah minggu akan mengadakan kunjungan aksi kasih ke gereja di Trans yang akan diikuti oleh anak sekolah minggu kelas 4 sampai kelas 6. Pada Minggu tanggal 23 Februari juga ada pertukaran mingguan oleh Bapak Pendeta Marbun dari GPDI Kampung Tua akan melayani kita di sini. Demikian nota jemaat. Untuk pengumuman lainnya jemaat bisa membaca di nota jemaat yang di bawah. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan bila kita bisa bersama-sama di tempat ini untuk beribadah kepadanya. Dengarkan suara Tuhan memanggil kita, menyanyikan
Kita awali ibadah kita dan undangan Tuhan di dalam perjamuan kudus di atas dasar pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kita satu di dalam doa. Ya Allah, kami datang kepadamu untuk mengadakan peringatan akan pengorbanan paling agung yang telah Engkau nyatakan melalui kematian Yesus, Putramu di kayu salib. Kiranya Roh Kudus berkenan mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepadamu. Ya Allah, Tritunggal Sang Juru Selamat kami, tuntunlah kami menemukan dan menghayati makna terdalam dari kematian-Mu, supaya dalam duka kami menemukan penghiburan, dalam kerapuhan kami mengalami penguatan. Amin. Kita akan membaca ayat pembimbing kita dalam ibadah pagi hari ini yang terambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 6. Kita akan membacakannya secara bergantian. Saya akan membacakan ayat yang pertama dan Bapak Ibu Jemaat membacakan ayat kedua dan seterusnya. Mazmur 1 ayat pertama sampai ke 6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya pada apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, mungkin belum semuanya kita menyapa tentang kiri kanan depan belakang kita. Baik, saya undang berdiri, katakan Allah itu baik.
Iya. Allah kita memang Allah yang baik, yang begitu mengasihi kita dan tidak kurang-kurangnya untuk menyertai setiap hal yang kita lakukan. Bapak dan Ibu, kita akan katakan Allah itu baik dengan bangkit berdiri dan menyanyikannya dengan penuh sukacita. Hukum kasih ulangan 6 ayat 4-9. Demikian firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau
apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jemaat yang terkasih, mari kita memohon pengampunan dari Tuhan karena kita belum taat saat melakukan hukum kasih ini dalam hidup kita. Jemaat diundang untuk berdiri, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, Engkaulah Sang Maha Kasih dan benar. Kami mengakui kesalahan dan dosa kami. Ya Tuhan, ampunilah kesalahan kami, sebab besar kesalahan itu. Kasihilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami, sebab kami sadar akan pelanggaran kami. Limpahkanlah kasih sayang-Mu pada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu ya Tuhan, Allah kami, sukacita kami. Amin. Kita meresponi pengakuan dosa kita dengan menaikkan pujian penyesalan dosa. Suara-Mu ku dengar.
petunjuk hidup baru terambil dari Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai dengan ke-8. Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai dengan ke-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, yang seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami batangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji nama Tuhan, kita akan menyanyikan ya, untuk petunjuk hidup barunya terambil dari 1 Korintus 15 ayat 19 sampai dengan 20. 1 Korintus 15 ayat 19 sampai 20. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh harapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Bapak Ibu jemaat, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Adio untuk mempersiapkan hati kita. Kita akan menyanyikan lagu Jejanmu Tuhan. Mari kita
Mari kita berdoa. Meski jalanmu tidak selalu dapat kami pahami, yang kami tahu bahwa Engkau membawa kami ke padang rumput yang hijau, ke air kehidupan yang tenang. Tongkat dan gadamu, itulah yang menghibur kami semua. Karena kami dilindungi, kami dikawal, kami didampingi oleh Tuhan untuk menuju kepada padang kehidupan yang Tuhan janjikan. Karena itu Bapa, ajar kepada kami agar kami memiliki respon yang positif menanggapi cinta Allah dengan mencintai orang lain, siapapun mereka, dari manapun datangnya dan bagaimanapun mereka. Karena Engkau sendiri yang menitahkan untuk mengasihi sesama kami sebagaimana kami mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih Bapa, Engkau melibatkan kami dalam karya suci, karya penyelamatan. Firman-Mu kiranya menolong kami agar hidup kami lebih tertata di dalam Kristus. Amin. Saudara, mari kita buka Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 sampai dengan 26. Lukas 6, 17 sampai 26. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah kamu hai yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu.
Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memperlakukan dalam hidupnya. Amin. Saudara-saudara, tema kita adalah bahagia itu kini dan di sini. Saya yakin bahwa semua orang kalau bisa dan pasti ingin hidupnya bahagia. Semua orang bercita-cita bahagia. Sekolah tinggi sampai S1, S2, S3, membangun rumah tangga, membentuk pemerintahan, alasannya agar supaya kita bahagia dan membahagiakan orang, mensejahterakan orang, membahagiakan masyarakat. Bahkan itu ada di dalam dasar negara kita, kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa pandang bulu, apapun latar belakang mereka, apapun agama mereka, apapun keadaan mereka, agar semuanya bahagia. Kita sekolah, kita belajar ilmu, mau ilmu batin, ilmu lahir, ilmu halus, ilmu kasar, juga di dalam rangka untuk bisa bahagia. Yang sekolah ingin maju, hidup enak, karir ngegas, bisa membahagiakan orang tua dan keluarga yang dibangun. Yang rumah tangga ingin membahagiakan suami dan istri. Yang pemerintah ingin membahagiakan rakyat yang dipimpin. Kan itu. Tetapi saudara-saudara, faktanya ada enggak satu orang saja di sekeliling atau di sekitar kita, orang yang steril dari khawatir, dari takut, bebas dari rasa tidak aman, rileks hidupnya, lepas dari ketegangan, tidak merasa terintimidasi di kantor, di area, di toko, di pasar? Ada. Ada orang yang hidupnya bebas dari hal-hal semacam itu. Yang kita lihat, saudara-saudara, adalah adanya ketidakbahagiaan. Iya kan? Kenapa, saudara-saudara? Ada yang mengatakan oleh karena kesepian. Ada yang mengatakan oleh karena kemiskinan, ada yang mengatakan karena penindasan, intimidasi, oleh karena kebencian, bahkan tawuran. Ya tentu ada benarnya. Tetapi bukan itu faktor utamanya. Lalu kalau bukan itu apa, saudara-saudara? Banyak orang berpikir bahwa bahagia itu terdapat di luar diri manusia. Mereka pikir seseorang akan bahagia kalau harta banyak, kuasa besar, punya istri dan suami, istrinya cantik, suaminya ganteng, apalagi kalau baru kan. Tetapi saudara-saudara sekalian, apakah benar bahwa orang yang hartanya banyak otomatis mekanis itu bahagia? Coba kita tanya pada orang-orang kaya. Oh iya, dengan duit yang banyak memang bisa membeli banyak hal, tetapi tidak semua hal bisa dibeli. Kebahagiaan, kita bisa membeli tempat tidur yang paling mewah, tetapi siapa yang bisa membeli kenyamanan tidur? Kadang-kadang orang yang kaya pun tidurnya
ini harus minum obat. Kekuasaan, oh ya, banyak hal bisa dilakukan dengan kekuasaan. Bisa mengatur negara, menentukan orang begini dan begitu nasibnya. Tetapi tidak semua kekuasaan bisa mengendalikan semuanya. Bahkan semakin besar orang memiliki kekuasaan, goncangannya juga tidak semakin kecil. Kalau toh dia bisa menjalankan kekuasaan, berapa lama? Di Indonesia paling banter 10 tahun. Sudah itu jadi rakyat biasa. Di perusahaan pun ada batasnya. Kita suatu saat harus turun dari kekuasaan. Suami istri, siapa bilang kita menikah supaya bahagia dan bahagia? Betapa banyak keluarga-keluarga yang bercerai di tanah air. Berapa banyak gonjang-ganjing dunia artis, dunia pejabat, dunia spiritual. Air mata dan kepedulian mengucur dan mengalir dalam semua keluarga, di semua strata sosial. Bukan cuma orang-orang miskin, tetapi orang yang paling kaya pun punya problem, masalah, beban rumah tangga sendiri-sendiri. Kalau bukan harta, bukan kuasa, bukan keluarga, lain apa dong sumber kebahagiaan itu? Nah, inilah saudara-saudara yang sesungguhnya yang salah. Itu bukan pada hal-hal yang di luar dirinya itulah yang namanya bahagia. Karena bahagia itu sesungguhnya ada di dalam diri. Hatilah tempat bahagia. Maka ia tidak bergantung pada sesuatu yang dari luar. Ada cerita bijak. Suatu hari Nasaruddin mendapati seseorang yang duduk di sisi jalan sambil menangis. Lalu dia tanya, ada apa temanku? Kayaknya kamu bersedih sekali. Lalu orang mengatakan, ya, saya menangis karena saya miskin. Saya tidak punya uang, dan yang saya punya hanya sekantong kecil ini saja. Lalu Nasaruddin mendekati orang itu, rampasnya kantong kecil itu, bawa lari secepat mungkin dan menghilang dari pandangan orang ini. Lalu orang ini mengeluh, sekarang saya tidak punya apa-apa lagi. Dia menangis keras. Tetapi dia berjalan menuju ke arah Nasaruddin lagi. Kemudian sekitar 1 mil dia mendapatkan kantong itu tergeletak di pinggir jalan. Dan segera dia diliputi oleh sukacita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya mendapatkan kembali semua milik saya. Terima kasih. Saudara melihat hal yang menarik di sini. Kantong yang pertama yang membuat dia sedih, tetapi dia tangisi, dia katakan, Tuhan, aku miskin sekali, hanya ini yang aku miliki, aku gak punya lebih dari ini. Tetapi ketika dia rampas dan ditemukan kembali, dia merasa sangat-sangat bahagia dengan kantong itu yang tadi dia tangisi. Sekarang dia bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih, aku menemukan kembali kantong ini. Nah, saudara-saudara, kantong yang sama, tetapi menimbulkan reaksi yang berbeda karena persepsinya dia yang ketika dia hanya memikirkan fokusnya pada apa yang dia tidak miliki, pada apa yang dia tidak ada, dia merasa
miskin, merasa tidak punya apa-apa. Tetapi ketika dia bersyukur dengan apa yang dia punya, meskipun hanya kantong kecil, dia bisa bahagia. Hal yang sama, tetapi responnya yang berbeda. Jadi yang menjadikan dia bahagia bukan sesuatu yang dari luar, tetapi sesuatu yang dari dalam. Cara dia melihat itulah yang membuat dia bahagia atau bersedih. Saudara-saudara, setelah Tuhan Yesus turun dari bukit tempat dia berdoa dan tempat dia memanggil para murid-muridnya, dia menemui orang banyak dan kemudian berkhotbah tentang bahagia. Berbahagialah engkau yang miskin, berbahagialah engkau yang lapar, berbahagialah engkau yang menangis, berbahagialah yang karena anak manusia kamu dibenci bahkan dikucilkan masyarakat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Aneh, saudara-saudara, khotbah Yesus ini. Miskin, lapar, nangis, dibenci, dikucilkan, kok bahagia? Di mana ceritanya itu? Orang miskin, lapar, dibenci, dikucilkan, gak dianggap bagi wong akeh oleh masyarakat, kok bahagia? Bukannya suntuk, bukannya sutris, dan kalau bisa meninggalkan itu semua. Apa Yesus tidak tahu susahnya jadi orang miskin? Apa Yesus tidak ngerti enaknya orang lapar? Ketika orang-orang yang punya banyak makanan, pameran makan di depannya. Apakah Yesus tidak bisa merasakan tidak nyamannya orang dikucilkan tetangga kanan kiri, gak dianggap di gereja, hanya angka saja bukan manusia? Oh tentu, saudara-saudara, Yesus tahu dan amat tahu. Tetapi yang mau Yesus katakan di situ adalah bahwa kebahagiaan itu tidak tergantung pada berapa banyaknya duit yang ada pada kita. Tidak tergantung ada makan atau tidak yang ada pada kita, dibenci atau disayang, diterima atau dikucilkan masyarakat. Karena fokus utamanya itu bukan pada itu semua, tetapi pada Tuhan. Tempat dia bersandar, tempat dia berserah pada Tuhan, bukan sesuatu yang dari luar. Mungkin yang ada padanya kecil sedikit, tetapi ketika kecil sedikit itu diterima dengan syukur, dengan terima kasih kepada Allah, seperti orang tadi. Meskipun tidak bisa makan makanan yang mewah, tidak bisa masuk restoran yang megah, tidak bisa masuk kafe yang keren, tetapi cuma bisa makan di warung. Tetapi kalau itu dilakukan, diterima dengan syukur, makasih Tuhan, maka hari pagi ini sangat ceria. Syukur kepadamu, aku sudah makan, walaupun tahu tempe sama kangkung sayur. Kan kita bisa bahagia karena kita fokus kepada rahmat Allah, bukan pada apa yang kita tidak punya. Tetapi kita mulai sedih, mulai dibebani oleh ketidakbahagiaan kalau membandingkan. Oh, tetangga saya makannya enak amat, enak aja dia beli ini dan itu. Ketika kita mulai membanding-bandingkan, itulah ketidakbahagiaan mulai memasuki diri. Dan itu yang mau Yesus katakan kepada kita. Nah, saudara-saudara sekalian,
Pandangan lain juga mengatakan bahwa kita akan bahagia kalau nanti di masa depan. Oh tidak, di tempat ini, saat ini kita juga bisa bahagia kalau fokus kita benar, kalau persepsi kita tepat. Jadi kalau kita merasakan cinta Allah dalam keberadaan kita, bahwa ini sesungguhnya adalah rahmat istimewa, anugerah yang tak terkirakan, yang sejatinya bisa membuat kita bahagia di sini dan saat ini. Saudara-saudara, perjamuan kudus mengajak kita untuk menghayati, merasakan, mengalami kasih anugerah cinta Allah yang mau berkorban bagi kita, agar melalui persekutuan yang intim kita dibebaskan dari belenggu yang membuat kita kehilangan kegembiraan, kehilangan kebahagiaan. Maka mari kita tanggapi undangan Tuhan ini ke meja perjamuan dengan iman. Hai engkau yang miskin, hai engkau yang lapar, hai engkau yang sakit, hai engkau yang menangis, hai engkau yang dibenci dan dikucilkan, engkau bisa ikut bahagia di dalam undangan Tuhan. Karena Tuhan mengundang kita, tidak melihat dari manapun dampaknya kita, apapun keadaan kita. Tuhan Yesus sudah datang memanggil kita di dalam persekutuannya. Mari datang untuk menerima rengkuhan cinta Allah dalam perjamuannya. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Hanya Yesus Jauh Bagi. Hanya
Mari saudara-saudara sekalian kita bangkit berdiri bersama saudara-saudara seiman seluruh dunia. Kita bersama-sama memperbarui iman percaya kita dengan demikian. Aku percaya pada Allah dan kepada Yesus Kristus yang adalah Roh Kudus yang menjadi Tuhan Yesus disayangkan mati dari turun dalam kerajaan pada yang tiga ayat surga terus aku percaya pada Roh Kudus tidak berdosa kudus dosa tapi dari dan diri. Amin. Jemaat sudah duduk kembali. Saudara-saudara, kita masuk ke layanan meja perjamuan. Mari kita persiapkan hati kita dengan memuji Tuhan karena salibnya.
Sebelum kita masuk ke meja perjamuan, saya akan membacakan kitab perjamuan kudus. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah Ia mengucap syukur atasnya, Dia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita berdoa. Ya Bapa yang kudus dan maha adil, di dalam kami merayakan pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kami yang disalibkan sebagai persembahan hanya satu kali dan sempurna itu, kami mempersembahkan diri kami di hadapan-Mu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Engkau mengenal isi hati kami, kuduskan dan baharulah kami tentang keyakinan akan kehadiran Yesus Kristus yang telah Kau bangkitkan dari antara orang mati, supaya Dia hidup di dalam kami dan kami hidup di dalam Dia. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus, supaya apabila kami menerima roti dan cawan minuman ini, kami turut mengambil bagian pada tubuh dan darah Yesus Kristus Tuhan kami. Karena di dalam Dialah Engkau menjadikan, menguduskan, menghidupkan, memberkati dan memberi segala sesuatu kepada kami. Bagaikan mayang gandum yang dahulunya tumbuh berserahan di bukit-bukit, pada saat ini di meja ini menjadi satu dalam roti dan anggur ini. Himpunkanlah seperti itu pula ya Tuhan gereja-Mu seluruhnya dari segala ujung bumi ke dalam kerajaan-Mu. Datanglah ya Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, roti dan anggur perjamuan telah siap bagi kita. Tetapi janganlah kita terikat pada roti dan anggur yang dari dunia. Melainkan angkatlah hati kita tinggi-tinggi kepada roti kehidupan yang abadi dan anggur surgawi, yaitu Yesus Kristus. Marilah, karena segalanya telah tersedia. Jemaat diundang untuk berdiri.
yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan Tuhan Kristus. Terimalah dan makanlah. Cawan minuman ini yang dipakai untuk mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Ambillah, minumlah.
Saudara-saudara, sebelum kita makan dan minum anggur ini, kita mengadakan satu kesusahan. Mari kita makan bersama roti ini sambil ingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosa kita. Marilah kita makan dengan sukacita. Saudara, angkatlah anggur ini dan minumlah sambil ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Mari kita minum dengan sukacita. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih, setia dan rahmat. Silakan duduk. Mari kita berdoa, menaikkan doa syafaat kita. Ya Rabbi, anggur kehidupan yang sejati dan abadi. Terima kasih Kau kenyangkan lapar kami melalui roti perjamuan yang adalah tubuh Kristus, dan melalui anggur perjamuan Engkau puaskan dahaga kami untuk menjadi bekal bagi perjalanan hidup kami ke depan, supaya melaluinya kami mengalami sukacita oleh karena dicintai Allah. Dan melalui itu juga kami menyadari bahwa kami tidak pernah berjalan sendirian. Engkau memberikan kami sahabat-sahabat yang terbaik, yang mau minum dari roti yang sama, anggur yang sama, dari cawan yang sama, untuk menghayati persekutuan yang indah di dalam-Mu, bersama-Mu, oleh-Mu, dan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Di atas dasar ini kami mau berdoa bagi bangsa dan negeri ini dengan segala dinamika yang ada.
Tuhan berkati para pemimpin dari tingkat pusat sampai ke daerah, agar mereka mampu mengelola semua potensi bangsa demi kesejahteraan sebanyak mungkin masyarakat. Terima kasih kami juga berdoa bagi Super Group Company, tempat kami berkarya hidup bersekutu. Tuhan berkati semua karyawan, Tuhan berkati semua tenaga harian, Tuhan berkati semua yang ada di dalam persekutuan, dan juga para manajemen, agar melaluinya para pemimpin kami di tempat ini juga mampu untuk memikirkan kesejahteraan yang lebih, agar mereka juga mampu memberikan ruang yang lebih, agar para karyawan harian semakin diberi keterampilan, kesabaran, kekompakan di dalam mengelola yang Tuhan titipkan dan percayakan kepada kami semua di segala bidang yang ada. Kami berdoa juga untuk pekabaran Injil yang dilakukan oleh gereja Tuhan dan anak-anak Tuhan, baik melalui yayasan-yayasan penginjilan, sekolah-sekolah Kristen, rumah sakit Kristen, melalui para apologet, para pembela iman. Tuhan berkati mereka semua, agar melalui semua nama Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa bagi kegiatan gereja di tempat ini. Tuhan kiranya mendorong kami semua, baik para majelis jemaat Tuhan, komisi-komisi yang ada, dan segenap jemaat Tuhan, agar tetap bersemangat di dalam keadaan kami seperti ini, bahwa Tuhan memanggil kami bukan saja menerima anugerah keselamatan dari Allah, tetapi juga melaluinya Tuhan memanggil kami agar memberitakan keselamatan yang dari Tuhan di tengah-tengah hidup kami, baik melalui hal yang secara verbal maupun non-verbal, baik di gereja maupun di pasar, di area, di sekolah, dimanapun adanya, agar hidup kami menjadi kitab yang terbuka, bisa dibaca oleh semua orang. Kami berdoa untuk jemaat yang ada di bawah GPM. Kami mendoakan untuk anak-anak kami, baik dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi, bahkan mereka yang sudah selesai dalam masa pendidikannya dan mulai untuk berkarya, maupun mereka yang sedang mencari tempat untuk berkarya. Tuhan berkati mereka semua yang masih kecil dalam proses pertumbuhan fisik. Biarlah Tuhan lengkapi mereka dengan pertumbuhan intelek, agar mereka menjadi anak-anak yang bertumbuh dengan cerdas, dan juga kehidupan sosial mereka, agar menjadi anak-anak yang pandai untuk bergaul, membangun jaringan kehidupan sosial melalui apapun yang sekarang sedang tumbuh berkembang dan hidup di tengah-tengah kami. Juga para pemuda kami, baik yang mencari pekerjaan, Tuhan kiranya memberikan kecerdasan agar mereka mampu untuk mengembangkan ilmu yang mereka dapatkan, sehingga mereka bukan hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga terdorong untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu bagi anak-anak kami. Kami mendoakan juga untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang di dalam perawatan sakit. Kami mendoakan Ibu Widiawati, Ibu Christine Silaban, Ibu Yuliana Sutiem, anak Frans, Bapak Sucipto, anak Alinsya Kinipa Dinantandraha. Berkati mereka dalam pengobatan yang dilakukan, baik para medis maupun obat-obat yang mereka
minum di rumah, kiranya itu semua dipakai oleh Allah menjadi berkat bagi kesembuhan dan kekuatan mereka. Terima kasih kami mendoakan juga para orang tua kami yang sedang mengalami pemulihan, Bapak Ibu Isbidodo, Ibu Wawang Juangsi, anak Febrisia Rosali, Ibu Ngapia Sedibuat, dan Bapak Cipto. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua dengan rahmat, kekuatan, kesembuhan yang daripada Allah. Kami juga mendoakan untuk para lansia, orang-orang tua kami yang sudah tidak mampu bergerak dengan lebih bebas karena keterbatasan fisik mereka. Jadikan kami baik sebagai anak menantu, cucu, agar mampu menjadi alat di tangan Tuhan, supaya mereka, para orang tua kami, tidak merasa sendiri dan sendirian, tetapi ada yang mencintai mereka, mempedulikan dan memperhatikan mereka. Terima kasih Bapak Surgawi, kami menyerahkan semuanya, doa-doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan bahwa kita bisa mengikuti perjamuan kudus dan tiba saatnya kita untuk menyatakan persembahan kita. Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Dengan membawa persembahan kita nyanyikan bawa persembahan.
mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepadamu ya Bapa, dan juga menyatakan persembahan syukur kami kepadamu. Biarlah persembahan ini boleh menjadi alat sebagai alat pelayanan Tuhan di tempat kami ini ya Bapa, di gereja POGTM. Dan kiranya Tuhan juga yang memberkati majelis yang mengolahnya. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan di dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu jemaat, dengan teguh hati kita katakan lebih dari pemenuh. Mari kita pulang dengan jiwa berjuang untuk menjadi pemenang, agar supaya kita bisa bahagia bukan nanti dan di sana saja, tetapi juga kini dan di sini, dimanapun kita berada. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala zaman. Amin.
Dingin sekali lah, langsung kena AC aku. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang bertemu dan pagi ini Amin.